Halo amigos parantos kumaha damangos, balik lagi di Gaikin Movie yang masih melanjutkan seluruh alur cerita Katekyo Hitman Reborn season yang kedua, di mana pada season ini akan menceritakan persaingan Suna Family melawan sebuah organisasi mafia bernama Varia untuk memperebutkan posisi penerus pemimpin Fongola yang sah. Bagaimanakah ceritanya? Berhasilkah Suna dan teman-temannya menang? Daripada banyak tocap, mending langsung simak aja videonya. Tapi seperti biasa, sebelum mulai harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Season kedua dimulai oleh Suna Family yang datang ke sekolah Namimori, di mana kedua wasit langsung menentukan pertandingan pertama untuk memperebutkan cincin matahari. Ryohei harus berhadapan dengan anggota Varia yang bernama Lusuria di dalam sebuah ring tertutup. Ribbon lalu memberitahu jika dari generasi ke generasi penjaga matahari selalu orang yang ahli dalam seni bela diri. Dan seperti yang kita tahu, jika si Ryohei adalah seorang petinju, sementara Lusuria ternyata seorang ahli bela diri Muay Thai. Kacaunya saat pertarungan dimulai, kedua wasit menyalakan lampu yang sangat terang yang mereka bilang ring itu emang khusus dibuat untuk pertarungan para penjaga matahari. Ryohei yang kesulitan melihat terkena serangan lebih dulu karena si Lusuria menggunakan kacamata yang membuatnya lebih diuntungkan. Ryohei mencoba membalas, namun si Lusuria menangkis dengan plat baja yang ada di lututnya membuat lengan si Ryohei terluka cukup parah. Terlebih, Ryohei cepat kehabisan tenaga karena panas dari lampu di arena tersebut. Nggak lama, Kolonelo pun datang untuk menyemangati muridnya itu membuat si Ryohei bisa bangkit kembali. Kolonelo lalu memberitahu teman-temannya jika selama ini Ryohei cuma menggunakan lengan kirinya untuk bertarung. Dan itu emang disengaja karena kekuatan di lengan kanannya disimpan untuk pertarungan penting seperti sekarang. Kembali ke pertarungan di mana si Lusuria lalu bergerak sangat cepat dan bisa mengenai wajah si Ryohei. Namun sedikit demi sedikit Ryohei mulai bisa merasakan pergerakan lawan walau matanya tertutup. Hingga di serangan selanjutnya ia pun hampir berhasil mengenai wajah si Lusuria. Lusuria mengejek serangan Ryohei yang meleset, namun ternyata anak itu emang sebenarnya mengincar lampu di atas ring dan kemudian menghancurkan semua lampunya. Ryohei pun kembali menyerang, namun si Lusuria lagi-lagi bergerak cepat dan mengelilinginya. Ryohei yang udah terbiasa dengan teknik gerakan cepat itu tahu keberadaan si Lusuria. Namun sang hitman kembali menangkis pukulan Ryohei menggunakan besi di lututnya. Akibat pukulan itu, Ryohei pun terlihat sangat kesakitan. Saat Ryohei semakin terdesak, Imitsu dan Bashi lalu datang membawa Kyoko, juga sahabatnya yang bernama Kurokawa, ke tempat itu juga. Kyoko yang sebelumnya nggak tahu jika kakaknya pergi dari rumah untuk bertarung di pihak Suna Family sangat khawatir melihat kondisi Ryohei. Namun kejamnya, si Lusuria lalu bilang ia akan menghabisi Ryohei menggunakan teknik terakhirnya. Di sini juga terbongkar alasan Ryohei nggak pernah memberitahu jika ia akan bertarung pada Kyoko karena ternyata waktu keduanya berada di sekolah dasar, Ryohei pernah berjanji pada adiknya itu nggak akan pernah bertarung atau berkelahi lagi. Namun suatu hari Ryohei melanggarnya dan berkata pada Kyoko jika ada saatnya ia harus bertarung, walau itu bisa membuat Kyoko menangis. Karena itu di situasinya sekarang, Ryohei merasa inilah saatnya ia harus bertarung dan nggak boleh kalah lagi, membuat kekuatan Ryohei auto bertambah. Hingga akhirnya ia pun berhasil menghancurkan pelindung lutut milik si Lusuria. Karena Ryohei udah menang, Kolonelo pun akhirnya mengajak Kyoko pergi dari sana, sementara si Lusuria terlihat sangat ketakutan dan berkata ia harus bertarung walau hanya dengan satu kaki aja. Hingga ia lalu diserang oleh temannya sendiri yang ternyata peraturan Varia Family adalah menyingkirkan orang yang kalah dan dianggap lemah. Karena itu Lusuria terlihat sangat ketakutan dan memangsa ingin terus bertarung. Kedua wasit akhirnya memutuskan jika pertarungan itu dimenangkan oleh Ryohei. Dan besok akan dilanjutkan pertarungan kedua untuk memperebutkan cincin petir yang akan mempertemukan Lambo dengan si Levi. Keesokan harinya, pertarungan antara Lambo dan Levi dilakukan di atap gedung sekolah, di mana kedua wasit udah menaruh beberapa tiang yang bisa menyerap petir dan mengalirkannya pada lantai melalui kabel yang udah disebar di seluruh arena pertarungan. Lucunya, si Lambo yang mengira jika arena adalah taman bermain nggak sabar ingin cepat memasukinya.
Melihat itu, Suna berkata jika Lambo nggak mau bertarung nggak mengapa jika ia mengaku kalah aja. Namun dengan sombong, Lambo berkata jika ia nggak bisa mati. Karena itu, Suna memberikan sepasang tanduk yang sebelumnya ia dapatkan dari Lambo dewasa, karena di malam sebelumnya si Suna nggak sengaja bertemu dengan Lambo dewasa di rumahnya saat Lambo kecil yang tertidur secara nggak sengaja masuk ke dalam basoka ajaibnya. Lambo pun akhirnya berhadapan dengan Levi di mana Lambo langsung tersengat listrik karena berdiri di atas salah satu kabel. Levi yang berhasil menghindar mengira kalau ia udah memenangkan pertarungan dengan mudah dan mengira kalau si Lambo udah tewas. Namun Lambo lalu menangis membuat semua orang terkejut sang bayi sapi masih hidup setelah tersambar petir. Yang Ribbon bilang itu semua berkat tubuh Lambo yang mempunyai kekuatan elektriko cuiau atau jubah petir. Makanya Lambo adalah orang yang paling cocok untuk menjadi sang penjaga petir. Si Levi yang juga mendengar perkataan Ribbon merasa iri karena katanya Sansus juga udah memilihnya jadi penjaga petir. Membuat ia sangat marah dan langsung menyerang Lambo. Saat Levi akan menghabisi Lambo, si sapi kecil mengeluarkan basokannya dan kemudian terjadi ledakan. Dan seperti yang kita tahu, Lambo 10 tahun dari masa depan, auto bertukar tempat dengan si Lambo kecil. Lambo kemudian memakai tanduk yang bisa menyerap elemen petir. Namun Levi yang nggak mau kalah lalu mengeluarkan banyak payung yang juga bisa menyerap banyak petir untuk menyerang Lambo, membuat Lambo yang bahkan tubuhnya punya kekuatan elektriko cuiau nggak sanggup menahan petir sebesar itu. Tapi berkat tubuhnya itu juga Lambo nggak tewas dan berlari masuk dalam basokannya lagi. Hingga nggak diduga Lambo dari 20 tahun yang akan datang akhirnya menggantikan tempat Lambo dari 10 tahun yang tadi. Lambo sempat melihat ke arah Suna Family dan berkata sangat senang bisa melihat teman-temannya lagi karena udah lama nggak bertemu mereka. Namun nggak diduga si Levi langsung menyerang dengan payungnya yang Marmon bilang itu adalah teknik terkuat Levi yang bisa menghabisi musuhnya dalam sekali serang. Lambo terlihat nggak mencoba menghindar dan menerima serangan Levi dengan tubuhnya begitu aja. Dan hebatnya Lambo nggak tergores sama sekali sambil berkata jika listrik itu hanya seperti anak kucing baginya. Lambo lalu nggak sengaja menemukan tanduk yang tadi sempat Suna berikan dan berkata jika ia udah mencari tanduk itu sangat lama. Bersamaan dengan itu, Levi pun menyerang secara habis-habisan. Di sini terbongkar jika tanduk tersebut merupakan pemberian Imitsu pada Lambo di 10 tahun yang akan datang. Di mana dengan tanduk tersebut, Lambo bisa memanggil petir berwarna merah dan langsung menyerang balik si Levi. Kocaknya saat hampir menang, Lambo malah kembali ke bentuk bayi yang Ribbon bilang efek basoka hanya bertahan selama 5 menit aja. Melihat kesempatan itu, dengan kejam Levi pun mencoba menghabisi Lambo. Suna Family mencoba membantu, namun mereka diancam kedua wasit akan didiskualifikasi jika melakukan itu. Namun gak diduga, tiang-tiang penyerap petir tiba-tiba rubuh karena ternyata Suna dan Ribbon memutuskan untuk membantu si Lambo. Suna berada dalam mode hyper, mode yang di part sebelumnya berhasil mengalahkan Mokuro, membuat Squalo bingung karena perubahan Suna sangat berbeda ketika mereka berhadapan 10 hari yang lalu. Setelah mode hyper berakhir, Suna tiba-tiba diserang oleh seseorang, dan orang itu nggak lain adalah Sansus yang akhirnya datang ke tempat itu juga. Sansus bahkan menyerang wasit yang mencoba melarangnya ikut campur dalam pertarungan. Sementara satu wasit lagi lalu mengumumkan jika Levi berhasil menang dan merebut cincin petir Lambo. Dan gak hanya itu aja, karena Suna yang didiskualifikasi juga harus kehilangan cincin langitnya. Karena itu, Sansus berhasil menyatukan kedua bagian cincin langit dan membuat dirinya menjadi Judaime yang sah. Di sini, Sansus sempat berkata jika ia akan membuat perhitungan dengan sang Kyudaime. Dan sebagai Judaime yang sah, Sansus yang tertarik melihat kekuatan Suna tadi mengatakan jika ia tetap akan meneruskan pertandingan. Namun kali ini jika pihak Suna kalah, Suna akan kehilangan semua orang yang penting baginya. Karena itu, sang wasit mengumumkan jika besok pertarungan ketiga akan mempertemukan para penjaga cincin badai. Sementara Ribbon yang khawatir pada keadaan Kyudaime meminta Imitsu pergi ke Italia. Saat perjalanan pulang, Hayato merasa kecewa pada dirinya sendiri karena teknik barunya belum sepenuhnya selesai. Tapi nggak diduga Sama lalu muncul dan berencana melatihnya lagi. Hingga keesokan harinya saat pertarungan akan dilakukan, Hayato terlihat belum muncul dan terancam didiskualifikasi. Beruntung ia datang dengan tepat waktu walau terlihat seluruh tubuhnya dipenuhi oleh perban. Lawan Hayato saat itu adalah pria bernama Belpegor yang katanya anak buah Sansus yang paling jenius.
Arena pertarungan kali ini merupakan ruang kelas yang udah dipasang alat bernama Hurricane Turbine yang bisa mengeluarkan angin kencang dari keempat sisinya. Dan berbeda dengan sebelumnya karena pertarungan ketiga ini memakai batas waktu selama 15 menit. Jika enggak, maka bom yang udah dipasang di dalam Hurricane Turbine akan meledak dan menghancurkan seluruh lantai pertarungan di mana kedua peserta pasti akan tewas terkena ledakan itu. Sama lalu datang ke sana juga dan berkata pada anggota Varia jika ia mendukung pihak Suna. Melihat kedatangan Samal, Marmon ingat jika pria itu adalah satu-satunya orang yang dulu menolak diajak bergabung dengan Varia. Membuat Squalo kesal karena orang-orang hebat seperti Samal, Colonello, dan Dino berada di pihak Suna Family. Suna dan teman-temannya lalu berkata jika mereka akan memenangkan pertarungan itu untuk si Lambo yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Nggak lama, Hayato pun masuk ke arena dan berhadapan langsung dengan Belphegor. Pertarungan dimulai dengan Hayato yang menyerang lebih dulu, walau semua dinamitnya diterbangkan oleh angin dari mesin Hurricane. Sebaliknya, Belphegor menggunakan kejeniusannya dengan menaruh pisau searah dengan tiupan angin dari Hurricane Turbine, dan auto menuju langsung ke arah Hayato. Hayato lalu meledakkan dua buah dinamit untuk mengalihkan pandangan Belphegor sementara ia bersembunyi. Tapi hebatnya, pisau si Belphegor bisa dengan cepat menemukan persembunyian Hayato, membuat anak itu berpikir bagaimana si Belphegor bisa tahu keberadaannya. Karena hal tersebut, ia pun mengingat kalau sebelum pertandingan dimulai, Belphegor sempat menyentuh pundaknya. Belphegor lalu mengeluarkan banyak pisau dan terlihat mengenai target dengan sangat telak, walau ternyata itu hanya sebuah patung yang diikat oleh sebuah benang. Dan di sini terbongkar jika sebelumnya Belphegor menaruh benang di pundak Hayato yang terhubung dengan tangannya. Maka dari itu ia selalu tahu lokasi Hayato bersembunyi dan menyalurkan pisaunya melalui benang-benang tersebut. Setelahnya, Hayato pun balik menyerang menggunakan dinamit yang udah diberikan pendorong agar bisa menembus angin dari Hurricane Turbine yang Samal bilang itu adalah teknik baru yang Hayato pelajari untuk menambah kecepatan serangannya. Belphegor terkena serangan telak, tapi kemudian ia terlihat baik-baik aja dan malah tertawa senang. Kelakuan Belphegor yang tertawa senang bahkan sampai membuat teman-temannya bingung dengan sifat sang hitman jenius. Sementara Hayato lalu kembali menyerang dengan roket bomnya, namun Belphegor kali ini maju dengan cepat ke arah lawannya itu. Beruntung Hayato masih sempat meledakkan dinamit kecil yang membuat Belphegor terjatuh. Anehnya, Belphegor sama sekali nggak terlihat kesakitan dan kembali bangkit bersamaan dengan wasit yang memberitahu jika waktu pertarungan mereka tinggal tersisa 6 menit lagi. Hayato kemudian memilih untuk bersembunyi di perpustakaan agar bisa menyergap si Belphegor. Tapi nggak disangka Belphegor bisa menebas semua dinamit Hayato dengan pisaunya. Teknik pisau Belphegor yang sekarang terlihat semakin aneh karena walau nggak menyentuh lawan, Hayato terluka karenanya. Karena ternyata di semua pisau Belphegor terdapat benang-benang yang tajam. Karena benang-benang nggak terlihat itu, Hayato pun jadi terjebak dan nggak bisa bergerak. Walau ternyata Hayato nggak kalah pintar karena ia sempat menebarkan bubuk mesiu hingga ledakan bisa membebaskan dirinya. Hingga kemudian ia pun menyerang Belphegor tanpa ampun dan menjatuhkan pria itu. Kedua wasit lalu bilang jika sebelum Hayato menyatukan kedua potongan cincin badai, pertarungannya dinyatakan belum selesai. Namun sial, saat Hayato akan mengambilnya, si Belphegor kembali tersadar dan berusaha merebut cincin Hayato juga. Keduanya terlihat sama-sama udah kehabisan tenaga dan bersamaan dengan itu kedua wasit mengatakan jika waktu mereka udah habis sementara keduanya masih sibuk berebut cincin. Samal yang mengkhawatirkan muridnya lalu meminta Hayato menyerahkan cincinnya pada Belphegor, walau tentu Hayato sangat ingin menang untuk sang Yudaime. Suna juga lalu berkata untuk apa mereka bertarung jika harus kehilangan nyawa. Tapi nggak lama ruang perpustakaan meledak membuat semua orang mengira jika Hayato udah tewas. Mengejutkannya, Hayato lalu keluar dari kepulan asap karena ia mendengarkan kata-kata Suna dan memberikan cincinnya pada Belphegor di saat terakhir, membuat pihak Varia kembali memenangkan pertarungan. Sang wasit lalu mengumumkan pertarungan selanjutnya yang akan memperebutkan cincin hujan yang tentu akan mempertemukan Yamamoto melawan Squalo. Bersamaan dengan itu, anak buah Levi melapor jika ada seseorang yang datang mengalahkan banyak pasukan mereka. Dan orang itu nggak lain adalah Hibari yang akhirnya datang ke arena pertarungan. Konyolnya, Hibari langsung marah pada semua orang termasuk Suna Family karena udah bertarung dan menghancurkan sekolah mereka.
Levi yang marah karena anak buahnya dikalahkan mencoba menyerang Hibari tapi malah ia yang dipermalukan. Hibari juga hampir aja bertarung dengan Squalo, beruntung Yamamoto bisa menghentikannya. Mengejutkannya, Ribbon lalu berkata jika Hibari bisa tenang, nanti ia akan mendapat kesenangan, yaitu kembali melanjutkan duel dengan Rokudo Mokuro, membuatnya sangat tertarik dan memilih pergi dari sana. Hibari-san. Squalo yang sombong lalu bilang jika kekalahan Yamamoto akan menjadi kesempatan terakhir Suna Family karena seperti yang kita tahu, Suna dan kawan-kawan udah mengalami 3 kekalahan, yaitu kekalahan Lambo, kekalahan Suna, dan kekalahan Hayato. Dan baru 1 kali memenangkan pertarungan, yaitu kemenangan Ryohei. Sementara cincin yang tersisa hanya tinggal cincin hujan, awan, dan kabut aja. Jadi tim Suna harus bisa memenangkan semua pertarungan agar kedudukan menjadi berbalik dengan skor 4-3. Setelah tim Varia pergi, Dino lalu datang dan menceritakan tentang latihannya bersama Hibari. Yang Dino bilang anak itu sangat sulit diatur, malah ia kemudian kabur saat mendengar pertarungan diadakan di sekolahnya. Walau begitu, Dino menyebut jika perkembangan Hibari saat ini nggak terbatas. Dino juga ternyata datang untuk memberitahu Yamamoto tentang Squalo yang katanya Squalo itu sangat berarti untuk Sansus. Dino ternyata pernah satu sekolah dengan Squalo dan bilang jika dari dulu pria itu merupakan pendekar pedang yang kuat. Hingga suatu hari, Varia Family mendengar kehebatan Squalo dan mengajaknya bergabung. Walau syaratnya, Squalo harus bertarung dengan ketua Varia saat itu yang bernama Tyr yang dikenal sebagai sang pedang kaisar. Hebatnya, setelah bertarung selama 2 hari, Squalo katanya bisa mengalahkan Tyr dan menjadi pengguna pedang terbaik di organisasi tersebut. Saking hebatnya, bahkan dulu Squalo bisa aja menggantikan Tyr menjadi ketua, tapi ia malah memilih memberikan posisi itu pada Sansus yang bahkan Dino nggak ketahui apa alasannya. Shin lalu berpindah ke markas Fongola yang ada di Italia, di mana terlihat jika Imitsu udah sampai di sana untuk memantau keadaan. Nggak lama, seorang wanita bernama Oregano melapor jika pihak Varia katanya udah menemukan markas mereka itu, membuat Imitsu berencana masuk ke dalam untuk menyelamatkan Kyudaime. Balik lagi ke Jepang, di mana Suna dan Ribbon datang ke dojo milik keluarga Yamamoto karena khawatir anak itu kepikiran dengan kata-kata Dino yang menceritakan kehebatan Squalo. Nggak lama, ayah Yamamoto datang untuk memberikan pedang warisan keluarganya yang bernama Shigure Kintoki, di mana walau terlihat seperti pedang kayu, pedang itu ternyata terbuat dari besi, guys. Dan jika menggabungkannya dengan teknik bernama Shigure Shounen, pedang itu bisa setajam pedang asli. Dan dari sini akhirnya kita tahu kenapa setiap menggunakan tongkat baseball, Yamamoto terlihat sedang menggunakan pedang asli, karena keluarganya mewarisi teknik Shigure Shounen tersebut. Walau begitu, ayah Yamamoto sempat marah karena anaknya itu ternyata belum sepenuhnya menguasai 8 teknik dari Shigure Shounen-nya. Malam harinya, begitu baru tiba di sekolah, Squalo yang bersemangat langsung mencegat Yamamoto. Namun Yamamoto berkata jika ia akan mengalahkan pria itu dengan pedang Shigure Kintoki-nya. Nggak lama, kedua wasit datang untuk menunjukkan tempat pertarungan, yang katanya berada di menara selatan sekolah Namimori. Anehnya, saat sampai di sana terlihat jika banyak aliran air yang emang sengaja dibuat oleh panitia pertandingan. Para wasit memberitahu jika air itu berasal dari tangki besar yang udah mereka taruh di atap bangunan dan akan memenuhi menara seiring berjalannya pertarungan. Nggak hanya itu aja, air tersebut ternyata adalah air laut yang mereka bilang jika air udah memenuhi bangunan maka akan muncul makhluk laut yang mengerikan juga. Pertandingan pun bersiap dilakukan dengan penonton yang diminta keluar untuk menyaksikan pertarungan dari layar di luar bangunan tersebut. Yamamoto pun akhirnya berhadapan dengan Squalo dan saat pertandingan dimulai, Squalo langsung menyerang secara agresif sementara Yamamoto hanya terlihat menghindar aja. Di serangan berikutnya, Squalo membuat ledakan dengan pedangnya, namun hebatnya Yamamoto bisa menahan menggunakan teknik Shigure Shounen yang ketujuh. Melihat itu, Squalo makin bersemangat menyerang, namun lagi-lagi Yamamoto menunjukkan teknik Shigure Shounen nomor 2 yang bisa melindungi tubuhnya dengan perisai air. Squalo sempat mengejek Yamamoto yang katanya teknik Yamamoto cuma bisa digunakan buat bertahan aja. Namun si Yamamoto menjawab bukan hanya kedua teknik tadi aja yang dimiliki oleh Shigure Shounen. Yang Ribbon bilang teknik keluarga Yamamoto itu memiliki 4 macam pertahanan dan juga 4 macam serangan. Hingga akhirnya Yamamoto menunjukkan salah satu teknik serangan nomor 5 dan berhasil mengenai bagian perut si Squalo.
Sialnya, Squalo kembali bangkit sambil berkata jika teknik Yamamoto tadi nggak berguna. Yang Dino bilang sebenarnya tadi Squalo berhasil menghindar dan nggak terkena serangan dari Yamamoto. Squalo lalu bertanya pada Yamamoto kenapa anak itu menggunakan bagian belakang pedangnya untuk menyerang, bukan menggunakan bagian yang tajam. Yang Yamamoto bilang itu karena ia ingin bertarung bukannya mengambil nyawa si Squalo. Yamamoto. Nonsense. Squalo pun kembali menyerang sementara Yamamoto bertahan dengan perisai airnya. Walau kali ini Squalo bergerak sangat cepat dan berhasil menebas tubuh si Yamamoto. Mengejutkannya, Squalo lalu berkata jika ia tahu semua teknik si Yamamoto karena sebelumnya udah pernah mengalahkan pengguna teknik Shigure Shonen yang lain dan karena itu ia udah tahu semua teknik yang akan Yamamoto gunakan. Namun Yamamoto menjawab jika ia nggak pernah mendengar cerita itu karena yang ia tahu Shigure Shonen itu sempurna, terkuat dan nggak bisa dikalahkan. Keduanya pun kembali bertarung dan lagi-lagi Yamamoto mengeluarkan teknik nomor 2 untuk menyerang, walau kali ini serangannya itu bisa ditahan dan malah ia yang berhasil dihempaskan. Setelah terkena serangan tadi, Yamamoto terlihat aneh karena ternyata saat menahan serangan Yamamoto tadi, Squalo memberikan getaran pada tubuh lawannya itu untuk membuat Yamamoto nggak bisa bergerak. Beruntung tadi Yamamoto sempat memukul lengannya sendiri membuatnya terlepas dari teknik tersebut. Walau efeknya untuk sementara Yamamoto nggak bisa menggunakan tangan kirinya. Yamamoto kemudian berlari naik ke salah satu reruntuhan bangunan, namun Squalo menyerangnya habis-habisan membuat anak itu terjatuh lagi. Yamamoto yang kembali bangkit sempat-sempatnya berpikir ayahnya pasti akan marah jika ia kalah dalam pertarungan. Sementara Squalo kembali memanas-manasi Yamamoto dengan berkata jika dulu pengguna Shigure Shonen yang ia kalahkan mati setelah mengeluarkan serangan nomor 8 yang bernama serangan hujan musim gugur. Dan di sini terlihat jika Yamamoto sendiri nggak tahu tentang teknik ke-8 yang dikatakan oleh Squalo itu. Namun ia seperti mengerti sesuatu mendengar kata-kata pria tersebut dan bisa kembali bangkit. Yamamoto lalu berlari menuju ke arah lawannya itu dan lalu muncul di belakang Squalo. Dan dengan cepat ia pun langsung menyerang menggunakan teknik nomor 8 yang kali ini berhasil membuat si Squalo terhempas. Squalo terlihat bingung dan menyangka jika Yamamoto menggunakan teknik lain selain Shigure Shonen, namun Yamamoto berkata itu merupakan teknik ke-8 buatan ayahnya yang dinamakan teknik hujan lebat. Karena ternyata para pengguna Shigure Shonen sebenarnya cuma belajar 7 teknik dari master mereka masing-masing. Sementara teknik ke-8 mereka ciptakan sendiri. Jadi dengan kata lain setiap pengguna Shigure Shonen mempunyai teknik ke-8 yang berbeda-beda sesuai ciptaan mereka sendiri. Karena itulah Squalo bingung menghadapi teknik ke-8 buatan ayah Yamamoto karena tentu tekniknya berbeda dengan pengguna Shigure Shonen yang udah ia kalahkan dulu. Tapi yang mengejutkan si Yamamoto lalu menciptakan tekniknya sendiri, yaitu teknik ke-9 yang ia padukan dengan teknik bermain bisbol guys. Melihat Yamamoto udah bersiap mengeluarkan jurus barunya, Squalo menyerang lebih dulu menggunakan teknik terkuatnya yang konon dulu mengalahkan Tyr, ketua Varia sebelumnya. Sementara Yamamoto bergerak cepat dan tahu-tahu udah berada di belakang Squalo, walau kemudian Squalo bisa menusuk tubuhnya. Namun kejutan kembali terjadi karena yang ditusuk Squalo ternyata hanyalah gelombang air yang dibuat oleh Yamamoto. Sementara tubuhnya yang asli udah berada di sisi berbeda dan akhirnya bisa mengenai Squalo dengan telak dan berhasil mengalahkan pria tersebut. Sansus yang juga menonton pertarungan itu lalu mengingat masa lalu di mana Squalo pernah berjanji nggak akan memotong rambutnya sampai rencana mereka menaklukkan Fongola berhasil. Di sini juga terbongkar jika tangan kiri Squalo ternyata bukanlah tangan aslinya karena untuk keberhasilan rencana mereka, Squalo rela mengganti tangannya yang asli dengan tangan Tyr sang Raja Pedang dan berkata jika suatu saat Sansus akan berterima kasih padanya saat rencana mereka udah berhasil. Konyolnya, si Sansus selalu menertawakan kekalahan Squalo dan menyebutnya sebagai sampah. Bersamaan dengan itu, para wasit lalu melepaskan seekor hiu di dalam arena pertarungan yang udah dipenuhi air. Dan dengan kejam berkata jika Squalo yang udah kalah hidupnya udah nggak bisa ditolong lagi. Dan karena itu, Yamamoto berencana membawa tubuh Squalo keluar bersamanya. Sang hiu kemudian terlihat udah bersiap memangsa keduanya sementara Squalo meminta Yamamoto meninggalkannya dan lalu mendorong Yamamoto menjauhinya. Ia juga sempat berpesan agar Yamamoto membuang rasa belas kasihannya agar bisa jadi pendekar pedang yang lebih sempurna lagi. Hingga nggak lama Squalo pun terlihat dimangsa oleh sang hiu.
Melihat itu, di luar Sansus tertawa senang dan berkata jika ia emang ingin membersihkan sampah masa lalunya. Bersamaan dengan wasit yang mengumumkan pertarungan selanjutnya yang akan mempertemukan para penjaga kabut. Mendengar itu, Suna terlihat kebingungan karena emang sampai sekarang Ribbon belum memberitahu siapa orang yang udah ia pilih sebagai penjaga cincin kabut di pihak mereka. Tanpa Suna tahu, sang penjaga kabut yang udah Ribbon pilih ternyata udah berada di atap dan menyaksikan pertarungan Yamamoto tadi. Keesokan harinya, Suna pun kembali berlatih di mana di sana Ribbon dan Colonello sempat membicarakan tentang si Marmon yang mereka curigai sebagai salah satu bayi ajaib seperti mereka juga. 何も感じなかったか? Yang katanya dulu salah satu dari 7 Arcobaleno tiba-tiba menghilang, karena itulah mereka bilang Marmon mungkin adalah Arcobaleno tersebut. Suna lagi-lagi bertanya pada Ribbon siapa sebenarnya penjaga kabut di pihak mereka, namun Ribbon bilang ia nggak bisa memberitahu Suna, karena kalau Suna tahu siapa penjaga kabut yang udah ia pilih, Suna bisa-bisa nggak fokus untuk berlatih. Ribbon lalu meminta Suna membelikan minuman untuk mereka semua di kaki gunung tempat latihan mereka saat ini, hingga Shin lalu berpindah ke Italia, di mana Oregano dan seorang pria terlihat sedang berperang dengan para bodyguard Kyudaime. 代目の元にたどり着けたかしら。 Agar Imitsu bisa masuk dengan mudah ke dalam Fongola. Mereka terlihat kewalahan melawan banyak penjaga, hingga nggak diduga salah satu Arcobaleno bernama Lal Milch datang untuk membantu keduanya. Sementara itu, di dalam markas Imitsu akhirnya berhasil sampai di tempat Kyudaime berada. Balik lagi ke Suna yang harus berjalan jauh untuk membeli minuman yang diminta Ribbon, hingga ia lalu melihat 2 murid sekolah Kokuyo ada di sana juga. Dan yang mengejutkan, mereka ternyata nggak lain adalah si Ken dan juga Chikusa. Balik lagi ke Imitsu yang berkata pada Kyudaime jika ia akan menyelamatkan Patwa tersebut, namun nggak diduga sang Kyudaime berkata ia nggak memerlukan hal itu dan malah menodong Imitsu dengan senjatanya. Shin lalu berpindah pada Marmon yang mencoba mencari tahu dengan teknik penerawangannya siapakah penjaga kabut yang berada di pihak Suna. Namun ia sama sekali nggak bisa mengetahuinya, dan karena itu ia berkata pada Belpegor mungkin penjaga kabut yang ada di pihak lawan merupakan orang istimewa seperti dirinya. ただで見せる気はないよ。 Malam harinya, Suna Family berkumpul di gedung olahraga Namimori karena ternyata pertandingan kabut akan diadakan di tempat itu. Mereka sempat khawatir karena sang penjaga kabut belum juga datang, hingga nggak lama Chikusa dan Ken datang ke tempat itu juga. Karena ternyata yang dipilih Ribbon menjadi penjaga kabut nggak lain adalah Rokudo Mokuro. Walau anehnya, yang muncul malah seorang wanita yang menggunakan sebelah penutup mata. Wanita itu mengenalkan dirinya yang bernama Chrome Dokuro, membuat Suna Family kebingungan siapakah wanita itu sebenarnya. Tapi Hayato lalu meminta mereka semua nggak tertipu karena ia bilang wanita itu nggak lain adalah si Mokuro yang menggunakan teknik menguasai tubuh orang lain. Yang lebih mencurigakan, Dokuro menutup sebelah matanya yang Hayato kira untuk menutupi bola mata Mokuro yang berwarna merah. Tapi Suna lalu bilang kalau ia merasakan wanita itu bukanlah Mokuro, membuatnya mendapatkan kecupan gratis dari si Dokuro. あと、ボス。 Hayato yang masih curiga sama Dokuro malah membuat keributan dan bersiap bertarung dengan Ken juga Chikusa. Beruntung Dokuro menghentikan keributan tersebut. Dokuro lalu berkata pada Suna jika ia ingin bertarung sebagai penjaga kabut di pihak Suna. Hingga akhirnya Suna pun menerima wanita itu walau Hayato masih aja nggak setuju. Colonello lalu datang juga karena ia penasaran dengan Marmon yang dicurigai sebagai salah satu Arcobaleno sepertinya. 削ら下げたやつが増えたか。この戦い。 Dokuro pun akhirnya memasuki arena pertarungan di mana arena kali ini terlihat sangat normal karena Ribbon bilang para penjaga kabut adalah orang yang ahli dalam ilusi dan bisa membuat apa yang tidak ada menjadi ada. Saat pertarungan dimulai, Dokuro menyerang lebih dulu dengan menghancurkan lantai arena, namun itu hanyalah sebuah ilusi seperti yang dipakai Mokuro waktu melawan Suna. Marmon balas menyerang dengan mencekik si Dokuro membuat ilusinya menghilang. Tapi hebatnya yang dicekik Marmon juga merupakan ilusi buatan sang gadis. Setelahnya Marmon merubah kataknya yang bernama Pantasma menjadi seekor ular. Dan di sini terlihat jika Marmon juga menggunakan dot tanda Arcobaleno yang Ribbon dan Colonello bilang Marmon itu bener-bener bagian dari mereka dan nama aslinya adalah Viper. Pertarungan jarak dekat pun langsung terjadi hingga nggak lama Dokuro berhasil mengikat tubuh si Marmon menggunakan ular-ularnya. Dokuro kembali menyerang namun Marmon bisa terbebas dari ular-ular tersebut. Dokuro lagi-lagi menggunakan teknik ilusi yang memunculkan banyak pilar api dari lantai pertarungan.
Tapi Marmon bilang jika jurus-jurus ilusi Dokuro masih berada di kelas bawah dan kemudian merubah api-api tadi menjadi es. Nggak sampai di situ aja, Marmon pun lalu membekukan kaki lawannya itu sambil meminta Dokuro menunjukkan wujud aslinya. Dokuro pun bisa dihempaskan dengan mudah dan tambah nggak berdaya karena kemudian Marmon menghancurkan senjatanya. Hal aneh lalu terjadi karena Dokuro tiba-tiba terjatuh dengan perutnya yang mengempes. Gadis yang gak sadarkan diri itu lalu mengingat gambaran masa lalu dirinya sendiri di mana saat itu Dokuro yang mempunyai nama asli Nagi masuk ke rumah sakit karena tertabrak mobil waktu mau menyelamatkan seekor kucing. Nagi terluka parah sampai organ dalamnya hancur yang ayahnya bilang anak itu masih bisa selamat jika ada orang lain yang mau mendonorkan organ dalamnya untuk si Nagi. Parahnya, ibu si Nagi ternyata nggak peduli pada anaknya sendiri karena menganggap anaknya itu aneh. Ayah dan ibu Nagi yang ternyata udah berpisah malah sempet-sempetnya ribut dan nggak mempedulikan anak mereka. Tanpa mereka tahu, di ruang ICU Nagi mendengar suara seorang pria yang ternyata Mokuro datang menemuinya dan berkata jika Nagi mirip seperti dirinya. Dan di sini terbongkar jika selama ini Nagi bisa bertahan hidup berkat organ ilusi yang diberikan oleh si Mokuro. Karena itu perutnya tiba-tiba mengecil karena organ Nagi hilang saat ia kehilangan kendali atas ilusinya. Nagi lalu menangis sambil berkata jika ia sangat ingin membantu Mokuro. Hingga tiba-tiba terdengar suara Mokuro yang bilang Nagi udah melakukan yang terbaik untuknya. Tubuh Nagi lalu tiba-tiba mengeluarkan banyak asap yang menutupi seluruh tubuhnya itu. Sementara Suna bisa merasakan kehadiran Mokuro di tempat tersebut. Karena ternyata tubuh Nagi udah berubah jadi tubuh Mokuro yang asli. Baru aja bangkit, Mokuro pun langsung menghempaskan tubuh si Marmon. Hebatnya terlihat jika ia bisa memunculkan lagi tombak yang tadi udah dihancurkan oleh sang Arcobaleno. Marmon yang bangkit lagi lalu berkata jika ia udah mendengar kabar tentang Mokuro yang katanya ditangkap oleh para Vendiker dan ditempatkan di penjara paling bawah yang nggak mungkin bisa ditembus. Karena itu Marmon tahu Mokuro yang ada di depannya merupakan sebuah ilusi yang membungkus tubuh asli si Nagi. Ia pun lalu menyerang Mokuro dengan teknik esnya dan terlihat berhasil membekukan tubuh lawannya itu. Kejamnya, sang Arcobaleno kemudian mencoba menghabisi Mokuro dengan menghancurkan tubuhnya yang udah diselimuti es. Tapi hebatnya Mokuro masih bisa menyerang balik dan mengikat tubuh si bayi menggunakan bunga teratai. Di sini Marmon terbukti salah karena ternyata yang berdiri di hadapannya adalah Mokuro yang asli. Yang Ribbon bilang Mokuro ada di dalam diri si Nagi dan mereka saling berbagi kehidupan. Marmon lalu bisa melepaskan diri dan kemudian menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengalahkan Mokuro. Walau Mokuro kembali melawan dengan memunculkan banyak pilar api yang diselimuti bunga-bunga teratai yang bahkan membuat semua orang yang melihatnya aja merasakan sakit pada bagian kepala mereka. Melihat itu, Marmon pun kembali membekukan pilar-pilar api si Mokuro. Bersamaan dengan itu, Suna masih merasakan kesakitan dan anehnya ia lalu melihat gambaran masa lalu Mokuro saat anak itu ditahan di penjara Vendiker. Masa lalu kemudian berpindah saat Mokuro, Ken, dan Chikusa berhasil kabur dan coba mencari jalan keluar dari penjara tersebut. Namun karena terlalu sulit, Mokuro pun memutuskan untuk berpisah dengan teman-temannya tersebut. Yang ternyata Mokuro menjadikan dirinya sendiri sebagai umpan dan kembali tertangkap agar Ken dan Chikusa berhasil lolos. Hingga suatu hari Mokuro yang udah hidup di dalam tubuh Nagi didatangi oleh Imitsu yang memintanya bertarung menjadi penjaga kabut si Suna. Balik lagi ke pertarungan di mana Mokuro berhasil ditangkap oleh si Marmon. Walau hebatnya dengan bunga teratainya, Mokuro pun bisa terbebas dengan mudah dan berhasil merebut cincin kabut milik si Marmon. Sang Arcobaleno yang belum mengaku kalah lalu berkata jika ia akan mengeluarkan kekuatannya yang sesungguhnya. Namun Mokuro bisa membuat Marmon terikat oleh ularnya sendiri hingga ia lalu masuk ke tubuh sang Arcobaleno dan membuatnya meledak. Mokuro pun akhirnya berhasil menyatukan cincin kabut dan memenangkan pertandingan. Suna lalu berkata Mokuro nggak perlu sejauh itu sampai menghabisi lawannya, tapi ternyata Marmon nggak mati yang Mokuro bilang jika bayi itu udah melarikan diri dari sana. Dan mengetahui hal itu, Sansus yang kejam malah meminta teman-temannya untuk menghabisi Marmon yang udah kalah. Setelahnya, Mokuro memberitahu Suna jika alasannya mau bekerja sama agar ia bisa lebih mudah mendapatkan tubuh sang Judaime. Namun Suna bisa merasakan jika Mokuro udah berbohong mengatakan hal tersebut. Mokuro pun akhirnya terjatuh dan kembali lagi dalam wujud si Nagi. Kedua wasit lalu memberitahu jika skor sementara adalah 3-3 dan pertandingan final akan ditentukan oleh para penjaga awan.
Ribbon berkata pada Sansus jika besok Hibari menang maka Suna Family juga akan menang, dan walau Sansus punya cincin langit itu nggak akan berguna karena ia harus menepati janji dan menjadikan Suna sebagai pewaris yang sah. Sansus berjanji akan melakukan semua itu demi semangat dan kehormatan Fongola Family. Setelah pertarungan selesai, Suna Family pun langsung menuju rumah sakit untuk menjenguk Lambo yang belum juga tersadar. Keesokan malamnya, Hayato dan kawan-kawan pun kembali ke sekolah untuk menjalani pertarungan penentuan. Sementara Suna sendiri saat itu sedang berlatih bersama Ribbon dan si Basil. Balik lagi ke teman-teman Suna yang terkejut karena pertandingan awan dilakukan di halaman sekolah yang saat itu udah dikelilingi kawat berduri, dan juga terdapat beberapa senjata otomatis yang wasit bilang siapapun peserta yang berjarak 30 meter dari pagar maka ia akan ditembak oleh senjata tersebut. Nggak sampai di situ aja karena mereka juga udah memasang banyak ranjau di arena itu. Pertarungan pun dimulai. Hibari harus berhadapan dengan Gola Mosca yang mempunyai banyak senjata di tubuhnya. Walau hebatnya, dengan cepat si Hibari bisa menjatuhkan makhluk itu. Hibari langsung menyatukan cincin awan dan kemudian menantang Sansus berduel. Sansus akhirnya masuk ke arena yang ia bilang dirinya cuma mau mengambil tubuh Gola Mosca aja dan mengakui kekalahan mereka. Tapi si Hibari yang belum puas malah menyerang Sansus, membuat keduanya yang semakin mendekat ke arah pagar ditembaki oleh senapan otomatis. Berpindah ke Suna yang akhirnya menyelesaikan latihannya, yang Ribbon dan Basil bilang Suna udah berhasil menguasai teknik milik Sodaime atau bos generasi pertama Fongola. Balik lagi ke pertarungan di mana Hibari terlihat berhasil menekan si Sansus hingga tiba-tiba Hibari ditembak dari arah belakang karena ternyata Gola Mosca kembali bangkit. Berpindah ke Italia di mana Oregano dan teman-temannya yang berada di jalur bawah tanah akhirnya menemukan Imitsu yang terlihat udah terluka. Imitsu yang sebelumnya bertemu Kyudaime ternyata udah menangkap Pak Tua tersebut. Namun yang mengejutkan, Imitsu bilang jika itu adalah Kyudaime palsu, sementara yang asli diketahui udah terbang ke Jepang beberapa waktu yang lalu. Dan di sini Imitsu mencurigai jika sang Kyudaime sebenarnya adalah dalang di balik penyerangan para Varia karena ia menginginkan Sansus anaknya menjadi Judaime. Balik lagi ke arena pertarungan di mana Gola Mosca yang rusak mengamuk dan menembak apapun yang ada di hadapannya termasuk gedung sekolah. Hingga nggak diduga, Suna datang dan menahan serangan dari makhluk itu. Mosca lalu menyerang Suna habis-habisan, namun hebatnya, sang Judaime bisa menjatuhkan robot itu hanya dengan sekali pukulan. Kembali ke Italia, di mana si Kyudaime palsu diinterogasi dan memberitahu jika sebelumnya Fongola udah mengirim senjata militer ke Varia, dan ternyata senjata itu nggak lain adalah si Gola Mosca, guys. Dan ia memberitahu lagi jika selama ini Gola Mosca hidup dari api seseorang, membuat Imitsu menyadari sesuatu dan meminta pertarungan Fongola Ring segera dihentikan. Kembali pada Suna yang dikejutkan karena si Gola Mosca kembali bangkit, namun kali ini Suna membelah tubuh si robot. Namun yang mengejutkan, dari dalam tubuh Gola Mosca lalu keluar tubuh seorang pria yang gak lain adalah sang Kyudaime. Yang ternyata selama ini Sansus menggunakan kekuatan ayahnya sendiri untuk menggerakkan si Gola Mosca. Liciknya, Sansus kemudian berkata jika Suna melakukan kesalahan besar karena udah menyerang bos ke-9 Fongola tersebut. Nggak diduga, Kyudaime ternyata masih bisa bertahan dan bilang jika ini bukan kesalahan Suna, melainkan kesalahannya sendiri karena ia yang udah membangunkan Sansus dari tidurnya, di mana 8 tahun lalu Sansus ternyata pernah mencoba mengambil alih Fongola dan menyebabkan perang besar. Namun ia bisa dikalahkan dan tubuhnya dibuat tertidur selama 8 tahun, amigos. Dan di sini dugaan Imitsu terbukti salah karena sang Kyudaime sangat setuju jika Suna lah yang menjadi penerusnya. Sang Kyudaime pun lalu menaruh api harapan di dahi Suna, membuat anak itu mengingat masa lalu yang ternyata sewaktu kecil Suna pernah bertemu dengan ketua Fongola generasi ke-9 tersebut, dan setelah itu sang Kyudaime pun gak sadarkan diri. Sansus lagi-lagi menyalahkan jika Suna lah yang udah melukai ayahnya, dan demi kehormatan Fongola, Sansus bilang jika ia yang akan menghukum anak itu. Dari sana, Ribbon akhirnya menyadari jika pertarungan Fongola Ring hanyalah alasan yang dibuat Sansus, karena tujuan utamanya adalah untuk membuat Suna terlihat seperti menghabisi sang Kyudaime. Dan setelahnya, ia bisa dengan mudah menyingkirkan Suna dan menjadi kandidat Judaime satu-satunya. Mendengar itu, Suna bangkit dan bilang jika ia nggak akan membiarkan Sansus jadi penerus sang Kyudaime.
Pertarungan pun hampir terjadi antara para varia melawan Suna Family, namun kedua wasit lalu menghentikan mereka dan berkata jika keduanya lah yang akan mengadakan pertarungan langit untuk menentukan siapakah yang berhak jadi penerus Kyudaime, dan pertarungan itu akan diadakan esok malam. Sesuai janjinya kemarin, karena anggota terakhirnya kalah, Sansus lalu mengembalikan cincin langit pada Suna dan kemudian pergi dari sana. Esok malamnya, sebelum menuju tempat pertarungan, Basil memberitahu Hayato dan yang lain jika sebenarnya selain Suna dan Sansus ada 3 kandidat lain yang sebelumnya udah ditunjuk menjadi calon pengganti Kyudaime, yang katanya bahkan 3 kandidat itu diberkahi kemampuan untuk menjadi pemimpin. Mendengar itu, teman-teman Suna berkata pada Basil jika Suna adalah orang paling hebat dan paling cocok menjadi bos Vongola selanjutnya. Para peserta pun akhirnya sampai di sekolah Namimori, di mana untuk pertarungan itu kedua wasit memberitahu jika semua penjaga yang masih hidup harus hadir. Karena hal tersebut, Marmon yang udah berhasil ditangkap oleh Sansus juga ada di sana. Begitupun Lusuria yang dibawa paksa dan terikat di sebuah tempat tidur. Nggak hanya mereka, karena si Lambo juga ternyata udah dijemput paksa dari rumah sakit. Sang wasit memberitahu jika pertarungan langit berkaitan dengan ke-6 cincin lain dan nyawa para penjaganya. Yamamoto lalu bertanya bagaimana dengan Squalo, dan sang wasit menjawab Squalo yang udah tewas adalah pengecualian. Para wasit pun mengumpulkan semua cincin sebelum memulai pertarungan langit dan kemudian memberikan para peserta gelang yang dilengkapi dengan kamera. Para penjaga lalu diminta untuk pergi ke arena pertarungan mereka masing-masing, di mana arenanya merupakan tempat pertarungan mereka sebelumnya. Hingga tiba-tiba gelang di tangan para penjaga menyala dan ternyata panitia udah menaruh racun di gelang mereka semua. Semua penjaga dari kedua pihak pun auto kesakitan terkena racun tersebut dan mereka hanya punya waktu selama 30 menit untuk bertahan hidup. Para wasit lalu memberitahu jika nyawa para penjaga ada di tangan bos mereka, di mana para pemegang cincin langit harus menyelamatkan satu persatu penjaganya dengan memasukkan cincin masing-masing ke dalam gelang yang dipakai para penjaga tersebut untuk menonaktifkan racunnya. Dan pemenang pertandingan ditentukan oleh siapa yang paling banyak mengumpulkan half ring Pongola untuk menyelamatkan penjaga mereka. Sansus tahu-tahu menyerang Suna sampai terpental padahal pertandingannya belum dimulai. Beruntung Ribbon ternyata udah menembak Suna tepat waktu, membuat anak itu udah berada di mode hypernya. Pertarungan pun dimulai dengan Suna yang menyerang lebih dulu, namun malah ia yang bisa dihempaskan. Suna bangkit lagi untuk kembali menyerang dan kali ini Sansus menunjukkan kekuatan api yang berada di tangannya yang Ribbon bilang itu dinamakan api kemarahan, di mana teknik Sansus mirip dengan pemimpin Vongola generasi kedua yang bertarung tanpa senjata dan hanya menggunakan tinju apinya. Sansus selalu berkata jika dulu bos generasi pertama melarikan diri ke Jepang karena takut bertarung melawan bos generasi kedua dan api kemarahannya. Mendengar itu, Suna mengajak Sansus bertaruh api siapakah yang lebih kuat dan keduanya pun lalu beradu pukulan. Suna berhasil menghempaskan Sansus walau nggak lama pria itu balik menembak Suna dengan api kemarahannya, di mana Sansus ternyata memiliki senjata berupa 2 buah pistol yang Ribbon bilang mirip seperti yang digunakan bos generasi ketujuh. Balik lagi ke Italia yang saat itu Imitsu dan anak buahnya nggak bisa keluar dari markas Vongola, bahkan semua jaringan telepon diblok oleh Vongola Family karena mereka udah diperdaya oleh Kyudaime palsu yang merupakan orang suruhan Sansus. Karena itu Imitsu berkata jika Sansus rela mengorbankan apapun termasuk familinya sendiri untuk mencapai tujuan, dan alasan itulah yang membuat Kyudaime nggak pernah mau menjadikan putranya itu sebagai penerus. Imitsu pun mengingat saat dulu Kyudaime berkunjung ke rumahnya untuk menceritakan masalah si Sansus yang katanya nggak pernah terlihat tersenyum. Hingga nggak lama, sang Kyudaime nggak sengaja melihat kekuatan besar ada di dalam tubuh Suna, dan karena hal tersebut ia pun memberikan Suna api harapan sambil berkata pada Imitsu kalau kekuatan Suna akan muncul ketika anak itu membutuhkannya. Kembali ke pertarungan di mana Suna menyerang Sansus habis-habisan walau belum bisa mengenai lawannya itu. Malah kemudian Suna masuk dalam bidikan Sansus, walau anehnya ia nggak menghindari serangan dan malah menahannya karena ternyata Suna tahu jika ia menghindar, tembakan Sansus akan mengarah pada arena olahraga, di mana di sana merupakan tempat pertarungan Dokuro juga si Marmon. Sansus selalu menembak 2 menara tempat cincin para penjaga disimpan di tempat pertarungan petir dan juga badai, karena ia bermaksud memberikan 2 cincin pada Levi dan Belpegor. Melihat itu, Suna jadi sangat khawatir jika Levi dan Belpegor akan menghabisi Lambo juga Hayato yang berada di sana. Namun ia nggak bisa kemana-mana karena Sansus menghadang si Suna.
Nggak diduga, Hibari lalu mendatangi Belpegor dan terlihat baik-baik aja. Karena ternyata Hibari udah mengambil cincinnya tanpa bantuan siapapun dan bisa terbebas dari racun atas usahanya sendiri. Belpegor auto menyerang dengan pisau benangnya, namun Hibari bisa menghalaunya dengan sangat easy. Sementara itu, di tempat lain Levi udah bersiap menghabisi Lambo, namun yang mengejutkan, Hayato datang dan melindungi si sapi kecil. Yang ternyata Hibari tadi sempat menyerang balik dan berhasil mementalkan cincin Belpegor ke tempat Hayato, bahkan tanpa disadari si Belpegor sendiri. Levi auto mengelilingi Hayato dengan payung petirnya, namun dengan roket bom, Hayato berhasil menghancurkan semua payung si Levi, dan karena itu ia pun berhasil mengalahkan lawannya tersebut. Karena Levi udah kalah, Hayato pun berhasil mengambil cincin petir untuk si Lambo. Bersama dengan itu, si Bel yang sadar Hibari lebih kuat darinya memilih untuk melarikan diri. Sementara Suna sedang kewalahan melawan Sansus yang menjadi lebih cepat dari sebelumnya. Bahkan gak lama Sansus berhasil menembak tubuh si Suna dengan sangat telak. Walau hebatnya, Suna terlihat baik-baik aja setelah terkena serangan tersebut dan memilih untuk mengeluarkan api harapan dalam jumlah cukup besar, di mana ternyata ia bermaksud mengeluarkan teknik api harapan yang bernama melampaui titik nol, yang merupakan teknik andalan dari Sodaime. Sansus yang tahu kalau teknik itu berbahaya lalu mengganggu Suna dan kembali menghajarnya. Ia bahkan kembali menambah kecepatan dan lagi-lagi berhasil menembak si Suna. Suna terus mencoba mengeluarkan teknik barunya, namun ia selalu gagal karena gangguan si Sansus. Suna yang kena serangan dengan sangat telak pun akhirnya kehilangan kekuatan api harapannya. Tapi saat ia akan dihabisi oleh Sansus, api Suna bangkit dengan sendirinya, yang ternyata Suna udah berhasil mengeluarkan teknik melampaui titik nol tepat saat serangan terakhir si Sansus tadi. Yang Ribbon bilang Suna itu punya kemampuan khusus yang bisa menyerap api kemarahan Sansus dan merubah menjadi api harapan miliknya sendiri. Mengejutkannya, Sansus malah menertawakan Suna dan berkata jika yang Suna keluarkan bukanlah teknik milik Sodaime, bahkan sama sekali nggak mirip dengannya. Ia juga mengejek jika yang Suna keluarkan cuma teknik lemah biasa. Mendengar itu, Ribbon bilang jika kata-kata Sansus emang benar, walau nggak menutup kemungkinan Suna bisa mengeluarkan teknik melampaui titik nol walau bentuknya berbeda dengan jurus sang Sodaime. Ribbon lalu berkata dalam hati, emang di masa sekarang udah nggak ada yang tahu seperti apa teknik Sodaime yang sebenarnya. Tapi anehnya, kenapa Sansus seakan pernah melihat teknik legendaris tersebut? Sansus kemudian terbang di udara dan menembaki Suna bertubi-tubi. Hingga nggak lama ia terkejut melihat mata Suna sangat mirip dengan mata sang Kyudaime, membuat Sansus yang sangat dendam sama ayahnya semakin marah. Sansus mencoba menghabisi Suna dengan tembakan yang sangat besar, membuat semua orang yang melihat serangan telak itu mengira jika Suna udah tewas. Hingga kemudian terjadi hal mengejutkan karena Suna kembali bangkit dan bersiap menyerang balik. Kecepatan Suna kali ini bisa melebihi Sansus dan berhasil mengenainya. Karena Sansus masih aja bisa bangkit, Suna pun menghajarnya lagi hingga terpental. Bersamaan dengan itu, seseorang nampak menolong Yamamoto dengan memberikannya cincin hujan, yang ternyata orang tersebut nggak lain adalah si Hibari, di mana ia menolong Yamamoto cuma karena nggak mau Yamamoto mati di sekolah kesayangannya. Di sisi lain, Hayato juga udah berhasil menyembuhkan Ryohei hingga si petinju baik hati membuat Hayato terkejut karena ia ingin menolong si Lusuria. Balik lagi ke Suna, di mana Sansus ternyata masih bisa bangkit, bahkan kali ini ia mengeluarkan kekuatan yang sangat besar. Dan kejutan gak berhenti sampai di situ aja karena Dino lalu datang ke sana sambil membawa si Squalo yang ternyata masih hidup. Beralih ke Hayato dan Yamamoto yang berusaha memberikan Dokuro cincin kabut agar sembuh dari efek racunnya. Namun yang membuat mereka terkejut saat sampai di sana, Dokuro udah tertangkap oleh si Belpegor yang di part sebelumnya melarikan diri saat sedang melawan Hibari. Dan di sini terlihat juga kalau Marmon nampak udah sembuh dari efek racunnya. Berpindah ke Squalo yang mengingat kejadian saat ia dimakan oleh Sang Hiu, yang ternyata setelah kejadian itu Dino dan pasukannya menyelam untuk menyelamatkan si Squalo dan kemudian merawatnya. Balik lagi ke gedung olahraga di mana Belpegor dan Marmon meminta Hayato juga Yamamoto menyerahkan cincin mereka agar Varia bisa memenangkan pertandingan. Yamamoto yang merasa nggak ada jalan lain bersedia menuruti perintah dua anggota Varia tersebut.
Namun ia yang takut Belphegor dan Marmon gak menepati janji mereka untuk menyembuhkan Dokuro dengan cincin kabut, memberi syarat akan memberikan cincin yang mereka punya secara dicicil dan akan diberikan semua setelah keduanya mau menyembuhkan Dokuro dari racunnya. Belphegor pun tertipu oleh taktik Yamamoto karena sang pendekar pedang ternyata menyerang dengan Shigure Shonen teknik ketiga dan kemudian dengan cepat menodong si Marmon, walau ternyata Marmon dan Belphegor yang ada di sana hanyalah sebuah ilusi. さて残りのリングもいた Sementara itu, di sisi lain, Suna masih berhadapan dengan Sansus. Sansus balik menyerang, namun kali ini Suna nggak menyerap api kemarahannya karena Suna sadar api kemarahan Sansus yang sekarang terlalu kuat dan ia bisa meledak jika menyerapnya. Keduanya lalu beradu kekuatan di udara sampai bentrokan kekuatan mereka menyebabkan ledakan yang sangat besar. Sansus bangkit lebih dulu, walau anehnya tangan pria itu jadi membeku yang Squalo bilang kejadian itu pernah terjadi pada Sansus sebelumnya. Ribbon menjelaskan jika Suna secara nggak sengaja berhasil membangkitkan teknik baru di mana kini ia bisa menyegel api lawan dengan cara membekukannya, dan hebatnya lagi teknik itu ternyata adalah teknik original ciptaan dari Sodaime. Kembali ke ruang olahraga di mana Belphegor mengancam Yamamoto dan Hayato lagi untuk memberikan semua cincin yang dimiliki Suna Family. Marmon lalu mengikat tubuh Dokuro membuat Hayato menyerang, tapi sial ia nggak bisa melawan ilusi dari sang arcobaleno. Marmon pun kemudian menangkap Hayato dan Yamamoto untuk merebut cincinnya secara paksa. Beruntung Ryohei datang tepat waktu dan dengan satu kali pukulan aja ia berhasil menghancurkan gedung tersebut. Hayato dan yang lainnya auto terlepas dari genggaman Marmon, walau nggak lama kedua varia ternyata masih bisa bertahan dan muncul di hadapan mereka lagi. Dan sialnya mereka udah mendapatkan semua cincinnya saat terjadi ledakan tadi guys. Hingga keduanya pun kemudian kabur dari sana. Berpindah pada para penonton di mana Colonello bingung kenapa Sodaime yang punya kekuatan api malah menciptakan teknik kebalikannya, yaitu elemen es. Yang ternyata sang Sodaime menciptakan itu karena tahu walau satu keluarga, suatu saat pasti akan ada aja anggota keluarga yang bertarung satu sama lain seperti Suna dan Sansus saat ini, dan ia membuat pembukuan es untuk menghentikan pertarungan antar anggota Fongola. Di sini Suna juga akhirnya tahu kalau sebelumnya Sansus pernah berhadapan dengan pengguna teknik melampaui 0 dan bekas luka di wajahnya didapat dari pertarungan tersebut. Dan hebatnya lagi Suna menebak dengan tepat jika penguasa teknik itu selain Sodaime dan dirinya nggak lain adalah ayah Sansus sendiri, sang Kyudaime. Sansus yang nggak terima dikalahkan karena sangat ingin jadi Kyudaime memaksakan diri melepas teknik penyegel Suna, walau si Suna udah memperingatkan jika itu bisa berbahaya buat Sansus sendiri. Ia pun berniat menyerang dan kali ini Suna memukul perut pria itu dan kemudian menggunakan teknik penyegel pada seluruh tubuh si Sansus dan berhasil memenangkan pertarungan. Ribbon lalu mengatakan jika yang dialami Sansus sama dengan saat ia dibuat tertidur 8 tahun lalu oleh Kyudaime. Squalo membenarkan kata-kata Ribbon dan menceritakan kejadian saat mereka mencoba mengkudeta Fongola. Squalo saat itu terluka karena nggak sanggup melawan Kyudaime, sementara Sansus masih berduel dengan ayahnya tersebut. Kyudaime berkata jika Imitsu memintanya untuk nggak menghabisi Sansus, namun karena putranya itu udah keterlaluan, ia pun berniat menghabisinya. Squalo sempat terkejut mendengar alasan Sansus melawan ayahnya sendiri, walau di sini nggak diberitahu apa yang sebenarnya Sansus katakan saat itu. Dan karena alasan itu juga, Kyudaime nggak bisa menghabisi Sansus dan lebih memilih untuk menyegelnya aja. Balik lagi ke Suna yang udah sangat kelelahan, namun sial Marmon muncul di hadapannya dan berkata jika ia bisa membuat Sansus memenangkan pertandingan dengan cincin Fongola yang ia bawa. Marmon juga memberitahu jika sebenarnya cincin Fongola menyimpan kekuatan tersembunyi, di mana katanya dulu yang membebaskan Sansus menggunakan kekuatan cincin Fongola juga, walau sampai saat ini belum ada yang tahu siapa yang melakukan hal tersebut. Dan Mimin tebak dari part sebelumnya, Kyudaime sempat minta maaf sama Suna karena udah membangunkan Sansus. Dan menurut Mimin dialah yang melakukan hal tersebut. Marmon lalu mengeluarkan api dari Fongola Ring untuk melelehkan penyegel es milik Suna. Si Belphegor memperburuk keadaan dengan merebut cincin langit di tangan Suna yang akan ia berikan untuk si Sansus. Sansus pun akhirnya bisa terbebas membuat Belphegor bersiap menjadikannya Kyudaime yang sah.
Sementara Marmon menyatukan semua halfling pada satu kalung rantai yang katanya jika ketujuh cincin disatukan itu bisa memberikan kekuatan baru pada pemakai cincin langit. Setelah dipakai, keluar cahaya menyilaukan dari semua cincin Fongola tersebut, membuat Sansus kembali bangkit dan merasakan kekuatan mengalir di dalam tubuhnya. Walau tiba-tiba Sansus terlihat sangat kesakitan dan kemudian terjatuh. Yang Suna bilang itu terjadi karena Fongola Ring menolak Sansus menjadi tuannya, karena ternyata Sansus dan Kyudaime sebenarnya nggak ada hubungan keluarga. Squalo lalu berbicara pada Sansus jika ia udah tahu hal itu sejak lama, karena waktu Sansus berduel dengan Kyudaime, Squalo mendengar semua pembicaraan mereka. Di mana waktu itu Sansus memberitahu Kyudaime jika sebenarnya ia bukanlah anak dari Pak Tua tersebut. Setelah pertarungan itu berakhir, Squalo ternyata mencari asal-usul Sansus yang sebenarnya dan menemukan bukti Sansus terlahir di lingkungan pekerja di negara mereka. Sejak kecil, Sansus emang mendapat berkah bisa mengeluarkan api dari tangannya, membuat ibu Sansus terobsesi kalau anaknya harus jadi anak Kyudaime, yang itu dilakukan ibu Sansus cuma karena ingin keluarga mereka terbebas dari kemiskinan. Sang Kyudaime yang melihat api harapan ada di tangan Sansus pun akhirnya mau mengadopsi Sansus. Sansus saat itu percaya jika ia emanglah anak kandung dari Kyudaime, hingga suatu hari ia menemukan kebenaran setelah membaca buku diari Kyudaime, di mana sang Kyudaime sebenarnya tahu jika Sansus bukan anaknya karena si Patua sama sekali nggak pernah bertemu ibu kandung Sansus sebelumnya. Namun ia yang kasihan melihat wanita itu mau nggak mau menerima Sansus menjadi anaknya. Sansus jadi sangat kecewa setelah tahu kebenarannya dan auto dendam sama Kyudaime yang ia anggap udah mengkhianatinya. Hingga 6 bulan kemudian terjadilah penyerangan Varia ke Fongola. Suna lalu mencoba menyadarkan Sansus dengan berkata jika Kyudaime menerima Sansus melebihi siapapun dan udah menganggapnya sebagai anak sendiri. Bahkan ia nggak tega menghabisi Sansus yang udah mengkhianatinya. Sansus yang egois sama sekali nggak mau mendengar kata-kata Suna dan malah berkata akan menghabisi siapapun yang mencoba menghalanginya. Belpegor dan Marmon pun malah diminta untuk menghabisi para wasit. Beruntung Suna Family akhirnya datang ke sana juga. Keadaan menguntungkan Suna Family karena jumlah mereka lebih banyak dari anggota Varia di sana. Namun Marmon memberitahu jika anak buah Varia yang berjumlah 50 orang sedang OTW ke sana juga, guys. Dan katanya juga orang-orang itu bukan anggota biasa karena mereka pasukan terhebat kedua setelah anggota utama Varia. Bahkan liciknya beberapa anggota udah disebar ke rumah sakit untuk melukai keluarga Suna yang sedang berada di sana. Beruntung si Bianchi ternyata menyadari hal tersebut. Sementara itu, Ribbon dan yang lainnya nggak bisa membantu Suna karena para penonton emang dijaga oleh sinar laser yang nggak terlihat. Sang wasit sebenarnya berniat membebaskan mereka setelah Varia melakukan kecurangan, tapi Marmon ternyata udah satu langkah lebih maju karena ternyata ia mengendalikan sinar laser itu, membuatnya nggak bisa dimatikan. Para anggota Varia pun akhirnya sampai di sana walau mereka semua tiba-tiba pingsan karena orang nggak terduga lalu muncul dan membela Suna Family. Dan orang itu ternyata adalah lansia yang datang untuk membalas budi Suna di arc pertama waktu melawan Mokuro Family. Para Varia bahkan mengenal lansia yang merupakan orang terkuat di Italia Utara. Melihat itu, Marmon mencoba kabur, beruntung Dokuro bisa menghalanginya, sementara Belpegor dikepung oleh Suna Family yang lain membuat keduanya menyerah. Cervelo akhirnya mendiskualifikasi Varia dan mengumumkan jika Suna Family berhasil memenangkan pertarungan memperebutkan Fongola Ring. Walau setelah menjadi pemenang, Suna yang kelelahan pun akhirnya nggak sadarkan diri. Keesokan harinya setelah tersadar, Suna Family pun mengadakan pesta kemenangan mereka di toko Yamamoto. Ditambah Lambo akhirnya tersadar dari tidur panjangnya. Saat itu Suna Family sebagai kandidat Kyudaime yang sah nampak udah memakai cincin mereka masing-masing, hingga Ribbon pun mengembalikan cincin langitnya pada si Suna. Sore harinya Lansia dan Basil pun berpamitan pada Suna karena harus kembali ke negara mereka. Dan di sini terbongkar ternyata Mokuro lah orang yang udah meminta Lansia untuk datang membantu Suna. Walau dendam pada Mokuro, Lansia berkata ia puas melihat perkembangan anak itu yang sekarang mau membantu pihak Suna. Sebelum pulang, Lansia memberikan tanda perpisahan untuk Suna yang merupakan cincin family-nya. Begitupun Basil yang memberikan Suna sesuatu yang ternyata Basil memberikan Suna pil harapan. For your information, jika Suna harus ditembak oleh Ribbon dulu agar api harapannya bisa muncul, Basil meminum pil tersebut untuk mendatangkan api harapan miliknya ya guys. Dan karena kini Suna udah punya pil harapan, maka ia nggak perlu lagi tembakan dari Ribbon untuk masuk dalam mode GG-nya. Oke, karena videonya udah habis, gue undur-undur dan gak yakin movie pamit. Jangan lupa datang lagi besok untuk tahu kelanjutan ceritanya. Bye-bye.